Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang sebagai tersangka terkait klaster perusakan saat aksi demonstrasi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus lalu. Keempat TKP itu antara lain kafe di Kemenhub, halte Transjakarta, depan Kementerian Pendidikan Dasar Kemendikdasmen, depan gedung DPR MPR, dan terakhir di halte Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan, para tersangka bukanlah pendemo, melainkan perusuh yang sengaja datang untuk merusak dan mengganggu ketertiban umum. Satu dari 16 tersangka yang diamankan adalah seorang anak di bawah umur. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain, Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya, halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen. Dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI. Dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi, sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Sementara itu terkait aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di akhir Agustus di sejumlah daerah, 6 lembaga nasional hak asasi manusia membentuk tim independen pencari fakta terkait dugaan-dugaan kekerasan. 6 lembaga itu adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, ORI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, serta Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Lantas, apakah mereka yang ditangkap tergabung dalam satu kelompok atau bertindak individu? Bagaimana hasil temuan fakta dan penyelidikan yang dilakukan tim gabungan pencari fakta? Ya, pemirsa, 16 tersangka yang termasuk dalam klaster perusakan pada demonstrasi akhir Agustus lalu ini sudah kemudian ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, apakah ke-16 orang ini kemudian datang atau mengenal secara berkelompok atau datang individu, dan siapa sebetulnya dalang dibalik perusakan ataupun juga kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada dari Kompolnas Pak Khoirul Anam. Selamat malam Pak Khoirul Anam, apa kabar? Selamat malam, sehat ya, Pak? Selalu. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, dan juga bergabung bersama kita ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bu Silvana Maria, Komisioner KPAI. Selamat malam Bu Silvana. Selamat malam. Baik. Pak Khoirul Anam, ke-16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, mereka ini saling mengenal satu sama lain kah? Atau kemudian berangkat dan pada akhirnya melakukan aksi pengerusakan ini secara individual sebetulnya, Pak? Kalau melihat penjelasan dari Polda Metro tadi dengan beberapa titik TKP, kemungkinan besar memang tidak kenal satu dengan yang lain per TKP. Makanya mereka klaster. Tapi ya yang paling tahu memang Polda Metro. Nah, cuman yang paling penting begini, ini memang harus menjadi tantangannya kepolisian atau termasuk juga tantangannya teman-teman yang tergabung di lembaga hak asasi manusia ya untuk membongkar siapa dalangnya. Ya. Karena polanya kelihatan kok gitu ya. Misalnya begini, kalau kita lihat secara umum aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pagi hari sampai sore itu rata-rata tenang. Artinya ya disampaikan dengan ekspresinya disampaikan dengan cara yang damai. Tapi malam dan sebagainya itu memang yang tidak ada dialog, ya langsung lempar bom molotov dan sebagainya. Karena di tanggal-tanggal itu saya juga keliling itu, termasuk juga di beberapa titik di halte itu. Saya bisa melihat langsung orang
dengan tanpa ada beban gitu ya melakukan pengerusakan halte, pembakaran halte gitu. Nah, ini saya kira bukan pola yang biasa. Oleh karenanya memang harus dibongkar siapa dalang di balik itu. Karena beberapa hal yang penting ya, di aksi-aksi itu bahkan tidak hanya di Jakarta. Pakai bom molotov yang kurang lebih sama. Ya, terus pakai petasan apa namanya, kembang api. Nah, itu jenis kembang apinya dengan harga yang cukup mahal juga kurang lebih sama. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Itu beberapa kesamaan sebetulnya ya? Iya, terus mobilisasi massa ya, karena memang ruang digitalnya sangat lebar di kita, gitu, dan itu mobilisasi massa juga dengan digital. Nah, itu juga masif, tidak hanya di Jakarta. Kan saya beberapa tempat misalnya lihat CCTV-nya langsung. Itu mobilisasi massa memang gila-gilaan. Nah, itu pasti yang menggerakkan ini salah satunya memang menggunakan ruang digital itu. Oke, artinya begini, Pak Khairul Anam, Kompolnas pasti membersamai apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Kami mengawasi. Ya, mengawasi dalam melakukan investigasi dan juga penyelidikan ini. Nah, diketahui tidak sih Pak, para tersangka ini mendapatkan komando ataupun arahan, ini tuh dari mana? Saya kira polanya tidak. Gini, saya kira jangan dibayangkan kayak dulu, misalnya zaman kami ini sama Mbak Devi mungkin, aksi ada komando, ada selebaran dan sebagainya. Ini ruangnya enggak kayak begitu, ruangnya ya bisa, mungkin beberapa hari sebelumnya memang ada ya grup apalah di media sosial begitu, terus pas hari hanya menjelang malam gitu, live TikTok dan sebagainya juga banyak. Loh, itu yang bikin orang berkumpul. Ya, bahkan beberapa orang tuh nggak pakai berkumpul ya, langsung pakai sepeda motor berhenti di satu tempat lempar bom molotov misalnya, karena itu saya lihat sendiri lah, itu fenomena baru. Lah, sebenarnya rekam jejak digitalnya bisa ditelusurin. Nah, kalau tadi kita lihat penjelasannya dari Dirkrimum Polda Metro, itu kan ada yang disita HP. Nah, saya kira harus dijelaskan apa yang didapat di HP itu. Kan ini yang penjelasannya yang kurang itu kan HP isinya apa, komunikasinya. Yang kedua, misalnya alat-alat yang dipakai itu. Padahal dari situ justru mungkin bisa ditemukan siapa sebetulnya dalang dibalik ini semua, begitukah Pak Khairul Anam? Iya, tapi mungkin ini kan pelaku lapangan ini. Kan ada pelaku yang di atas itu yang juga sedang diproses. Saya kira membuka ruang digitalnya untuk penegakan hukum ya, untuk mengetahui siapa dalangnya dan harus bertanggung jawab penting. Termasuk pola lapangannya. Penggunaan mercon itu atau kembang api itu, berapa sih harganya kembang apinya? Karena informasi yang beredar harganya kembang apinya itu antara 500.000 sampai 800.000, kan gede banget. Yang murah, ya. Lah kalau itu, ini mohon maaf sekali ya, kalau itu yang melakukan itu dari teman-teman yang memang mohon maaf sekali ya, sekolah aja susah misalnya, masa beli kembang api harganya sampai 500-800.000. Itu dari mana? Nah, itu harus dijelaskan oleh kepolisian. Bukan untuk bermaksud apa-apa, tapi untuk hak atas kebenaran dan informasi masyarakat itu terlampaui. Sehingga ini tidak sekedar penegakan hukum, tapi ini bagian dari mencegah agar tidak berulang kembali dengan cara menjelaskan kayak begitu. Ya, penjelasan yang transparan tentunya yang diminta oleh publik. Bu Silvana, ada satu orang kemudian yang merupakan anak ini Bu, ditetapkan juga atau ditangkap oleh Polda Metro Jaya yang masuk dalam klaster perusakan. Apakah kemudian ada informasi yang bisa diperoleh juga dari KPAI yang tentunya ikut mengawal dari proses investigasi maupun juga penyelidikan yang dilakukan kepolisian? Iya, terima kasih. Jadi pertama-tama tentang satu anak tersangka ini, kami tim independen masih perlu mendalami informasi dari si anak. Nah, namun saya mau memberi penegasan pada apa yang disampaikan oleh Mas Anam ya, memang mengenai pola dan hal yang paling penting adalah untuk pemenuhan hak atas kebenaran, bukan hanya kebenaran versi kebenaran sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, tapi juga kebenaran versi anak-anak sendiri, anak-anak yang ikut. Jadi
dalam pola tadi Mas Anam jelaskan ada kemungkinan mereka tidak saling kenal. Namun dari hasil percakapan saya dengan mungkin hampir 40-an anak ya yang diamankan di Polda Metro Jaya tanggal 26 dan tanggal 29, itu mereka datangnya berkelompok. Kelompok paling kecil 2 ya, 2 anak, 3 anak, kemudian ada yang sampai belasan. Nah, memang antar kelompok tidak saling kenal. Jadi memang grup-grup yang dimobilisasi dengan menggunakan pesan-pesan dari WhatsApp, tetapi mereka juga memiliki informasi dari medsos tentang apa yang terjadi dan kenapa mereka harus ke DPR ya. Ini konteksnya 26, 25 dan 28 Agustus. Nah, jadi pola-pola yang sudah sangat jelas ini memang harus didalami oleh polisi, tentu dengan cybercrime unit kepolisian bisa sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menelusuri pesan itu datangnya dari mana, oleh siapa dan seterusnya. Nah, dan dengan demikian juga hak anak atas kebenaran juga terpenuhi karena anak-anak itu kan berhak atas informasi ya tentang kenapa mereka ikut, walaupun juga karena rasa ingin tahu anak-anak membuat mereka terdorong ikut gitu. Nah, dan ini anak-anak yang ikut demo tetapi tidak terbukti ikut rusuh ya. Nah, mengenai yang satu anak tadi saya sudah sampaikan ya, kami akan mendalami. Tapi ada informasi lain juga. Ini saya juga koordinasi saya hari ini dengan Polda Metro Jaya. Itu sebenarnya ada 25 anak yang masih dalam proses pemberkasan baik di Polda Metro Jaya maupun di Polres. Kemudian ada 7 anak yang dititipkan di sentra Handayani ya milik kepolisian. Dan ada 1 anak yang ditahan bersama dengan ibunya. Ya, ibunya itu tersangka pelaku, terduga pelaku, dan tapi tadi sore malam saya koordinasi lagi, ternyata anaknya sudah ikut keluarga. Baik, Bu Silvana, itu informasi sementara yang kita dapatkan dari KPAI terkait adanya anak kemudian yang juga menjadi tersangka ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mbak Devi, menjawab mengenai kesamaan pola yang kemudian digunakan oleh para perusuh ya dalam tanda kutip ini, kemudian bagaimana ruang digital juga punya efek. Apakah ini menggerakkan atau motivasinya lahir dari sini atau seperti apa penjelasannya Mbak Devi? Ya, pertama akar kerusuhan jelas tidak tunggal. Tapi yang perlu kita jawab bagaimana kemudian gerakan aspirasi ini bisa dengan cepat berubah menjadi aksi anarki. Kan itu pertanyaannya. Nah, dalam berbagai studi yang jauh lebih panjang daripada semua kejadian hari ini yang kita lihat di Indonesia, di berbagai negara lain, baik negara maju maupun tidak maju misalnya, ada satu kesamaan bahwa riset-riset 15 tahun terakhir menunjukkan masyarakat digital adalah masyarakat yang sangat, bahasa sederhananya, baper. Kemarahan itu menjadi sesuatu yang melekat pada generasi atau siapapun yang hidup di ruang digital. Dan kita tahu warga negara terbesar ruang digital adalah generasi muda. Nah, ini yang perlu difahami bahwa mereka ada di sana itu memang karena desain platform itu memberikan penghargaan yang luar biasa pada konten-konten kemarahan. Dan itu yang dicari mereka. Dan itu yang kemudian membuat siapapun tidak akan imun dari kemarahan. Karena memang kenapa semua konten kebohongan, konten-konten yang tanda kutip mudah menular atau dalam bahasa digitalnya viral itu kan menular, itu pasti yang mengandung emosi, terutama emosi kemarahan. Kenapa? Itu menyentuh kemanusiaan kita, yaitu apa? Bertahan diri. Makanya secara fisiologis tubuh kita, ingatan kita akan jauh lebih sensitif ketika sebuah informasi atau pesan itu mengganggu kemarahan, mengganggu kesenangan yang terlalu senang juga demikian. Intinya semua emosi. Nah, dalam hal ini anak-anak ini korban, tapi yang salah harusnya bukan mereka, tapi saya misalnya sebagai orang tua yang di Indonesia uniknya adalah kami para peneliti digital menemukan jangankan anak yang sudah remaja,
anak yang belum lahir saja bisa punya akun media sosial gitu ya, karena tanda kutip ada orang dewasa yang menyiasati itu dan sebagainya. Jadi artinya saya melihat adik-adik ini kasihan, mereka korban karena penelitian barat menunjukkan semakin muda mereka terpapar digital, maka tabungan emosi mereka itu kan jauh lebih besar. Makanya 2022 Swedia misalnya langsung mohon maaf mengharamkan anak 0 sampai 6 tahun benar-benar terpapar ini. Karena itu sudah banyak sekali mudaratnya. Baik Mbak Devi, menarik ini membahas mengenai bagaimana kemudian motivasi sebetulnya yang menggerakkan anak-anak ini sehingga kemudian ikut terlibat dalam adanya demonstrasi yang sayangnya berujung pada kerusuhan atau anarkis, dan termasuk di daerah lain kepolisian juga sudah merilis siapa-siapa yang menjadi tersangka. Apakah kemudian antara wilayah ini saling terkait pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda usai jeda.